Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi penyampaian suatu informasi baik pengetahuan ataupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh seseorang yang ahli pada bidangnya, bisa secara langsung ataupun melalui media elektronik. Seringkali kita sulit membedakan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Kali ini Ibu akan menjelaskan perbedaan pidato, khotbah, dan ceramah. Yang pertama, pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak audiens atau pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan sebuah motivasi. Pidato cenderung bersifat lebih formal. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian mengenai tentang keagamaan. Jadi yang dibicarakan pada khotbah itu lebih tentang keagamaan. Yang ketiga, ceramah. Ceramah itu bersifat lebih umum. Ceramah digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau ilmu pengetahuan atau tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini oleh seorang ahli yang ada di bidangnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, pembuka atau tesis. Pembuka atau tesis ini berisi pengenalan isu, masalah, dan pandangan umum penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Di sini berisi rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Bagian ini biasanya mengemukakan fakta-fakta dan data untuk memperkuat argumen si penceramah tadi. Yang ketiga, penutup atau penegasan kembali. Pada bagian ini menjelaskan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Intinya pada bagian ini tuh kayak tentang kesimpulan untuk menekankan lagi apa yang dibicarakan tadi. Seperti itu. Teks ceramah memiliki 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, saya, aku, kami. Yang kedua, kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya, anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, saudari, seperti itu. Yang ketiga ada kata teknis. Kata teknis adalah kata yang berhubungan dengan bidang yang dibahas dalam ceramah tadi. Yang keempat, kata-kata yang berhubungan yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas pikiran. Contohnya, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, berpikir, berpendapat, menyimpulkan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada kata persuasif. Tentu saja di dalam teks baik ceramah ataupun pidato banyak mengandung kata-kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang bersifat membujuk secara halus atau meyakinkan orang lain.
Contohnya biasanya ada kata diharapkan, sebaiknya, seharusnya, harus, perlu, hendaklah, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Pilihlah topik yang menarik, yang sedang hangat diperbincangkan. Bisa mencarinya melalui berita, televisi, atau yang lainnya. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Setelah mengetahui topik apa yang akan dibahas, sebaiknya kita mengetahui tujuan kita menyampaikan ceramah itu untuk apa. Mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu atau yang lainnya. Tujuan umum ceramah salah satunya adalah memberi informasi, mempengaruhi orang lain, bisa juga untuk menghibur. Langkah yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Pada tahap ini sebenarnya tidak harus, bisa saja langsung membuat isi dari ceramah secara utuh. Akan tetapi dengan menyusun kerangka ceramah terlebih dahulu memudahkan kita untuk membuat isi ceramah. Buatlah kerangka atau pokok-pokok yang akan dibahas sesuai dengan strukturnya, yaitu apa tadi? Yang pertama, pembuka atau tesis, isi, kemudian penutup. Buatlah pokok-pokok pada struktur 3 itu tadi. Dalam membuat kerangka tadi, pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat menjelas. Selanjutnya, Ibu jabarkan tips penulisan teks ceramah yang baik. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Artinya, pilih bahan yang bagus. Yang kedua, meninjau kelayakan materi terhadap audiens. Artinya, sesuaikan apa yang kamu sampaikan itu sesuai tidak dengan audiens. Yang ketiga, meninjau kembali berbagai bahan yang mungkin menimbulkan pro dan kontra. Jadi sebaiknya hindari penulisan kalimat yang menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan teks ceramah sesuai dengan struktur. Nah, ini yang paling penting. Urutan teks ceramah dibuat harus sesuai dengan strukturnya yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, kerjakan tugas sesuai instruksi yang telah diberikan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.